kita semua, Pak. Semoga juga Bapak Ibu yang di Sulawesi yang katanya tahan, Bapak Ibu yang lain juga dalam keadaan sehat hari ini. Dan bersemangat untuk mengikuti semua sesi di hari kedua. Kita akan segera memulai hari ini. Mohon kesediaan Kak Retni, anggota Perwati Kalsel, juga dosen STT GKE, untuk memimpin kita dalam doa pagi. Mari silahkan Kakak. Terima kasih Lenta, mari kita bersatu di dalam doa. Kami senantiasa bersyukur ya Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Entah dalam situasi baik maupun kurang baik. Engkau selalu memampukan kami menghadapi dan menolong memulihkan hati dan kehidupan kami dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, pada hari ini, pandemi, pimpinlah kami sekalian dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap materi yang disampaikan boleh memberikan pencerahan kepada kami dalam berteologi masa pandemi. Tuhan juga biar bisa mengikuti pada hari ini sampai selesai. Tuhan juga menjaga dan memelihara dan memulihkan kawan-kawan kami yang saat ini sedang isolasi mandiri. Kami percaya Tuhan memiliki rencana yang terbaik dalam setiap kehidupan ini. Si Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami seluruh. Terima kasih Kak Retni. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, izinkan saya membacakan review kita. Sebagaimana telah disebutkan dalam TOR kegiatan kita, salah satu tujuan Semiloka ini adalah mendapatkan input dari berbagai perspektif terkait refleksi teologis atas pandemi COVID-19. Dan pada hari yang pertama, kita telah mendengarkan 3 pemaparan narasumber dan kali ini saya akan mereview apa yang kita sudah dapatkan kemarin. Dalam sesi pertama, Dr. Dorcas Gordon menjelaskan dalam presentasinya bahwa dalam konteks Kanada, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak negatif bagi kemanusiaan secara jangka panjang. Ketakutan, kebingungan, kecemasan, masalah kesehatan mental, kehilangan pengharapan, bahkan perilaku melukai diri sendiri atau bunuh diri. Konteks yang demikian kemudian membutuhkan teologi yang berfokus pada psikospiritual jangka panjang terhadap pandemi ini. Dr. Dorcas memaparkan alternatif yang bisa dilakukan sebagai respon baik konteks akademisi ataupun grassroots adalah mengembangkan teologi pengharapan, dalam hal ini theology of hope, the true hope, not false hope, yang berfokus pada kesehatan mental, kesehatan psikospiritual. Ia menawarkan hermeneutik feminis juga sebagai tools mengingat perempuan sangat terdampak atas pandemi ini. Dalam diskusi ada banyak pertanyaan seputar di manakah Tuhan saat pandemi dan apa artinya menjadi gereja di tengah pandemi. Menjawab pertanyaan tersebut, Dorcas menceritakan kisah tentang anak yang digantung dan orang-orang bertanya hal yang sama, di mana Tuhan? Dorcas mengatakan bahwa Tuhan ada di sana digantung bersama anak itu. Dan Tuhan juga bersama dengan kita di tengah pandemi saat ini. Selain perlu mengembangkan teologi pengharapan, teologi kasih Allah dan hermeneutik feminis, Dorcas juga mengatakan bahwa kita, gereja, perlu mengembangkan teologi publik untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua orang. Pada sesi kedua, Dr. Wati dari India, sedari awal Wati menekankan bahwa teologi kita harus berfokus pada kaum marginal, kaum rentan, karena merekalah yang paling terdampak atas pandemi ini. Mereka menjadi korban ketidakadilan struktur, korban atas korupsi, dan tidak mendapat akses terhadap sistem kesehatan. Wati juga mengajak kita untuk kembali kepada home theology dan transformasi untuk area pedesaan di masa pandemi. Wati menambahkan bahwa pandemi COVID-19 menantang kita untuk melakukan teologi cinta dan keadilan dalam tindakan dalam rangka solidaritas kita bersama orang-orang yang menderita. Catatan Wati bagi pendidikan teologi yang transformatif yang juga telah menjadi diskusi hangat di hari pertama adalah kurikulum kita harus membekali kaum muda untuk melayani masyarakat miskin, tidak berdaya, dan tereksploitasi, sehingga harus dibekali dengan kemampuan pertanian dan pengetahuan dasar untuk membantu masyarakat di pedesaan. Kita perlu memikirkan ulang misiologi kita, perlu berubah dari fokus memenangkan jiwa
ke fokus pada kesehatan mental, pelayanan kesembuhan, pelayanan pertanian, pembangunan pedesaan, anti korupsi, sistem ekonomi yang adil. Teologi solidaritas tidak hanya untuk manusia, tetapi juga ciptaan lainnya dengan eco-justice dan eco-friendly. Teologi komunitas perlu merubah paradigma kita dari pendekatan teologi filsafat ke pendekatan teologi analisis sosial pengembangan masyarakat. Lulusan STT seharusnya tidak hanya mampu melayani di gereja sebagai pendeta, khususnya di kota, tetapi juga mampu bekerja dalam pengembangan masyarakat yang lebih beragam, termasuk di pedesaan. Pada sesi ketiga, Profesor Joas mengawali presentasinya dengan hening merenungkan Ayub pasal 1 ayat 20-21. Profesor Joas mengajak kita untuk meratap atas pandemi yang luar biasa ini yang telah membuat kita kehilangan, berduka, tidak sanggup berkata-kata, bahkan tidak sanggup bernafas. Profesor Joas mengajak kita melihat perbedaan teologisme, ateologi, dan teologi. Dan dalam hal ini Pak Joas memilih posisi teologi yang maknanya adalah kata-kata tentang Allah terbungkam di tengah kepungan kematian. Pak Joas mengatakan bahwa teologi tidak harus menjawab setiap pertanyaan. Kita tak perlu membebani diri secara berlebihan untuk memberikan jawaban. Di nadir terendah kehidupan, teologi tidak terpanggil untuk memberikan jawaban. Ia diundang untuk terdiam dalam keluh dan memberi ruang pada ratapan untuk menyampaikan keluh kesahnya. Profesor Joas mengajak kita, gereja-gereja di Indonesia, untuk tidak terburu-buru memberi jawaban, tapi ambillah waktu untuk meratap saat pandemi menghantam. Bukankah Allah juga meratap? Dalam refleksinya, Profesor Joas mengatakan beberapa poin penting antara lain, bahwa kesehatan mental jauh lebih penting daripada produktivitas intelektual. Mari kita berfokus pada teopati dan teopraksis, bukan teologi. Berteologi pasca pandemi adalah sebuah tugas membangun dari runtuhan dan dari serpihan-serpihan iman, serpihan-serpihan harap, dan serpihan-serpihan kasih yang tak terbentuk. Perlu membuka ruang untuk meratap di gereja-gereja kita. Kita perlu membuat peta baru kartografi teologi. Dan mari kita miliki spiritualitas birthing life dan birthing death. Karena kematian dan kesehari-harian adalah saling berkelindan. Demikian Bapak Ibu, review untuk hari yang pertama, dan pada hari ini kita menjelang 3 sesi juga akan dimulai dengan sesi dari Ibu Mary Kolimon, dan sesi yang pertama di hari ini akan dipandu oleh Dr. Darwita Purba. Kak Darwita, saya memanggilnya demikian, adalah pendeta di GKPS dan juga adalah Ketua BPN Perwati. Mari Kak Darwita, silahkan Kak. Terima kasih Lenta. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat. Dan saya berharap bahwa hari kedua ini kita akan bisa semakin disegarkan dan semakin diperkaya dengan kehadiran narasumber kita yang membawakan materinya. Pada sesi pertama di hari kedua ini sudah hadir tengah-tengah kita Pendeta Dr. Mary Kolimon yang akan membawakan materi refleksi teologi atas pandemi COVID-19, perspektif pimpinan gereja. Sebelum Ibu atau Mak Mary biasanya kami panggil di Perwati, saya akan membacakan CV dari Mak Mary Kolimon. Mary Kolimon lahir di Soe, Timur Tengah Selatan, NTT, pada 2 Juni 1972, dan tahun 2008, Mak Mary menyelesaikan studi S3-nya di The Protestant Theological University Kampen dengan disertasi yang berjudul Theology of Empowerment, Reflection from a West Timorese Perspective. Sejak tahun yang sama, Mak Mary kembali mengabdi di alma maternya di Timor dengan mengasuh mata kuliah misiologi, teologi kontekstual, dan teologi agama-agama. Mak Mary menikah dengan Insinyur Justus Maro dan dikaruniai 3 putra dan putri, Lulin, Mariana, dan Albert. Mak Mary pernah menjadi Direktur Program Pasca Sarjana UKAW Kupang. Selain itu, beliau juga pernah menjadi Koordinator Jaringan Perempuan Indonesia Timur untuk Studi Perempuan Agama dan Budaya atau disebut dengan JEPIT. Sejak Oktober 2015, Mak Mary terpilih sebagai Ketua Majelis Sinode Gemit periode 2015 sampai 2019. Dan kini untuk periode kedua, 2020 sampai 2023 pada bulan Maret 2018, Mak Mary
pada bulan Maret 2018, Mak Mary menerima penghargaan Sylvia Michel Prize dari Persekutuan Gereja-Gereja di Swiss dan kerjasama dengan Gereja Reformasi Sedunia atau WCRC. Itulah tentang Mak Mary Colimon, Pendeta Dr. Mary Colimon. Dan kami sangat bangga sekali karena di Indonesia, sinode-sinode gereja sangat sedikit sekali perempuan menjadi ketua sinode. Dan oleh karena itu kita sambut Mak Mary Colimon untuk merefleksikan bagaimana pandemi COVID-19 dalam perspektif pimpinan gereja. Kami persilakan pada Mak Mary. Terima kasih banyak Kak Wita dan teman-temanku sekalian. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk ajakan kawan-kawan panitia, Perwati, Persetia, Gunung Mulia untuk berefleksi. Saya menyampaikan banyak salam dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ketika diminta bulan lalu untuk membawa materi tentang pandemi COVID-19, kami sedang bergumul hebat dengan bencana Seroja. Waktu itu saya bilang, hai, kenapa mesti pandemi COVID? Kenapa saya tidak diminta bicara tentang Seroja? Karena memang itulah yang jadi fokus kami waktu itu. Tapi kemudian saya terinfeksi. Dan ketika terinfeksi itu saya pikir terima kasih karena saya kemudian dapat kesempatan untuk berteologi sungguh-sungguh atas pokok ini. Tapi saya juga mau katakan, saya diminta sekarang untuk bicara dari perspektif pemimpin gereja. Di surat yang dikirim Kak Darwita, Kak Obe dikatakan, kami berharap Ibu dapat berbagi refleksi dari perspektif pimpinan gereja, secara khusus tentang bagaimana Ibu dan rekan-rekan pimpinan sinode merespon pandemi COVID. Jadi saya bisa katakan bahwa tugas saya sekarang sebenarnya lebih kepada cerita apa yang Gemit refleksikan, apa yang Gemit lakukan sebagai teologinya dalam konteks pandemi COVID-19. Sejatinya tugas pemimpin gereja menurut saya itu memfasilitasi proses teologi bersama, mengartikulasikan teologi persekutuan, termasuk dalam merespon pandemi COVID. Apalagi dalam tradisi kami di Gemit sebagai gereja Calvinis, seorang ketua sinode disebut moderator, memoderatori proses berteologi bersama. Kami tidak berteologi atas nama jemaat-jemaat, tapi menciptakan ruang dan proses untuk berteologi bersama. Dan seringkali ini tidak mudah, karena gereja yang cukup besar, latar belakang bahasa daerah, tradisi iman yang beragam, dan apalagi sekarang di masa COVID, perjumpaan fisik sangat dibatasi. Jadi apa yang bisa saya bagikan sekarang adalah cukup terbatas. Dari yang kami gumuli bersama di diskusi-diskusi teologis di Majelis Sinode, kami punya tradisi bulanan untuk bikin diskusi teologis dan itu sangat menolong, juga dari bahan-bahan refleksi teologis di laporan-laporan sidang kami. Tapi pada saat yang sama, saya harus mengakui dalam presentasi nanti teman-teman lihat, ada aspek subjektif pribadi saya yang masuk dalam refleksi ini. Latar belakang sebagai misiolog yang membentuk cara pandang saya pada realitas pandemi dan mengenai peran gereja dalam konteks ini akan berpengaruh. Selain itu, saya menuturkan kisah-kisah gerejaku dari tempat di mana saya berdiri sebagai seorang perempuan, sebagai seorang telofeminis, sebagai seorang penyintas. Baru minggu lalu, Senin minggu lalu, saya dinyatakan negatif kembali dari COVID-19. Dan karena itu saya berbagi sebagai pimpinan gereja yang pernah terinfeksi. Teman-temanku, sejak kemarin kita berefleksi, saya mengangkat beberapa hal terlalu kaya refleksi yang muncul di Gemit di masa-masa ini, tapi saya toh harus membatasi diri karena saya menyadari saya tidak terlalu kuat sekarang. Saya butuh waktu untuk berpulih dan mungkin 1 bulan, mungkin 3 bulan, saya tidak tahu. Dari kekayaan refleksi yang ada, saya harus ambil bagian-bagian tertentu, menyiapkannya, dan itu memakan banyak energi juga. Tapi yang saya ingin bagikan sekarang, pokok-pokok ini, di mana Allah di masa pandemi. Saya kira banyak orang berbagi, mereka punya pandangan, tapi saya ingin bagikan sekarang, bagaimana kami di Gemit bergumul dengan pertanyaan ini.
Apakah terinfeksi COVID itu kutuk? Apakah itu aib? Bagaimana menyikapi? Apalagi kalau kita sebagai teolog, kita sebagai pendeta, kita sebagai pimpinan gereja. Kami sedang berpulih, ada 5 majelis sinode harian, 3 terinfeksi dalam waktu yang bersamaan. 1 dirawat cukup serius, 2 isolasi mandiri di rumah, tapi juga dengan napas yang sesak dan seterusnya. Apakah ini teguran Tuhan? Apakah ini hukuman? Bagaimana berteologi tentang tubuh? Bagaimana kita bersikap terhadap hoax? Hubungan ilmu pengetahuan dan iman di masa-masa seperti ini. Bagaimana peran solidaritas? Tugas gereja mengasuh kerohanian. Kita ada ratapan, kita ada kecemasan, tapi gereja kita berdiri saat-saat ini. Ini kita save aja ke desktop, bisa nggak? Lalu Gambar yang itu copy. Maaf, mohon supaya kita mematikan mic-nya kita masing-masing, di mute semuanya, kecuali Mbak Mary sebagai narasumber. Silakan, lalu Mbak Mary. kami juga terima kasih Kak Wita. Lalu ada hal yang menarik yang saya mau bagikan. Kami mulai berpuasa sekarang. Sesuatu yang asing dalam hidup kami, tapi yang kami peluk sekarang. Mungkin bagian juga dari meratap. Tapi bukan hanya urusan gereja di masa-masa ini, bukan hanya tentang ritus. Juga ada urusan dengan ketahanan pangan. Dan karena itu kami bicara tentang ekonomi kepedulian. Di ujung saya mau bicara tentang bernapas bersama Roh Allah. Di mana Allah di masa pandemi? Pandemi COVID-19 datang dengan tiba-tiba, dan tak seorang pun yang sungguh-sungguh siap menghadapinya. Kita seperti dibawa masuk ke dalam lembah krisis peradaban global. Banyak orang yang kita kenal dan kita kasihi dimakamkan terburu-buru, entah orang miskin atau kaya, pejabat atau rakyat biasa, penguasa besar atau pedagang kecil. Tidak ada satupun yang kebal terhadap serangan pandemi. Dan dikubur mereka, tak ada upacara, tak ada nyanyi dan puisi mengantar kepergian mereka. Kita tidak mendapat kesempatan saling berjumpa, memeluk keluarga, anak-anak, istri, suami yang ditinggalkan. Kami punya tradisi cium hidung untuk berbagi energi kehidupan. Justru di saat-saat ini kami dibatasi untuk itu. Kepergian mereka meninggalkan trauma kolektif untuk kita semua. Kita jatuh sakit dan tidak tahu apakah kita akan selamat. 3 minggu lalu kami sekeluarga terinfeksi, saya, suami, dan 2 anak-anakku. Saya berkata pada putriku yang sedang susah makan, keadaan kita yang terinfeksi COVID seumpama berjalan masuk ke sebuah lorong gelap tanpa kita tahu apakah kita akan pernah keluar dari lorong gelap itu dengan selamat. Beberapa pertanyaan mendasar muncul di masa pandemi. Di mana Allah saat seluruh dunia sedang bergumul dengan penderitaan? Di mana Allah ketika kita berada di lorong gelap itu? Apakah Dia peduli pada ketakutan dan kecemasan kita? Apakah Dia peduli pada air mata dan derita orang-orang yang sakit? Apakah Dia peduli pada harapan keluarga untuk pemulihan mereka? Mungkin bagi yang sembuh ada pujian kepada Tuhan. Tapi bagaimana dengan yang meninggal? Apakah orang-orang yang meninggal tidak dikasihi untuk Allah? Kawan-kawan saya saat terinfeksi belajar satu hal penting. Tuhan mengizinkan saya terinfeksi supaya saya dapat lebih mengerti ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran terdalam orang-orang yang terinfeksi. Saya terinfeksi pada gelombang kedua di Indonesia. Di saat tiap hari ada berita, halaman-halaman Facebook penuh dengan duka dan air mata. Saya mengalami seorang gembala umat yang terinfeksi terdalam umat manusia di depan penyakit yang mengancam dan belajar mengucap doa yang paling jujur kepada Tuhan di depan ancaman kuasa penyakit dan kematian. Saat menyetir mobil dalam keadaan demam mengantar suamiku yang komorbid pagi itu ke rumah sakit, saya mengingat pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Di pinggir tempat tidur rumah sakit pagi itu menemani suamiku yang harus dikasih infus yang cepat sekali. Saya takut dan gentar.
saya mulai tawar-menawar dengan Tuhan. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Dan di situ saya mengingat kisah tentang kengerian Tuhan Yesus di taman itu. Dia merasa sangat takut dan gentar. Hatinya sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Allah di dalam Yesus masuk dan bergulat dengan ketakutan dan kegentaran manusia. Allah di dalam Yesus adalah Allah yang ikut memikul penderitaan dan kesakitan manusia. Di mana Allah di masa pandemi? Iman kita mengatakan, Allah ada dalam penderitaan manusia. Dia bersolidar dengan mereka yang sedang ketakutan di ruang-ruang isolasi. Dia memeluk keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Dan dia bekerja juga untuk pemulihan. Dia memakai mereka yang peduli pada sesamanya sebagai kawan sekerja untuk pelayanan penyembuhan. Bahkan mereka yang meninggal pun, mereka berbaring dalam kasih-Nya yang abadi. Kami bergereja dalam konteks budaya di mana penyakit sangat kuat dihubungkan dengan kutuk dan aib. Orang yang terkena penyakit sering dilihat sebagai yang terkena hukuman Allah atau leluhur karena perbuatan yang tidak patut. Seorang kawan pimpinan denominasi Kristen di PGIW NTT yang terinfeksi COVID-19 berbagi dengan grup WA. Ada yang datang mendoakan dia, dan orang itu menyampaikan kepadanya, ada petunjuk Tuhan, kawan pendeta itu terinfeksi karena telah berdosa, sama seperti Iskariot yang telah menjual Tuhan Yesus. Saya berefleksi bahwa cara berpikir ini sangat erat terkait pemahaman tentang hubungan penyakit dan kutuk dalam budaya kami, tapi juga terkait teks-teks Alkitab. Secara khusus dalam budaya Timur Barat, kami punya konsep naketi. Saya menelitinya untuk disertasi saya ketika menulis tentang penyembuhan tradisional. Seseorang yang tertimpa kemalangan seperti penyakit itu karena dosa atau kesalahan tertentu. Ada api, ada asap. Orang sakit pasti karena ada kesalahan yang dibuat. Dosa dipandang begitu kuat sampai bisa melompat melintasi beberapa generasi. Anak-anak bahkan cucunya bisa terkena penyakit gara-gara dosa nenek moyang, dan untuk itu perlu pengakuan dosa. Juga dalam tradisi teologi kita ada teologi kemuliaan yang menghubungkan berkat dengan kesehatan dan kemakmuran. Sakit dan penderitaan bisa jadi adalah tanda tidak diberkati, bahkan dihukum Tuhan. Pemimpin gereja yang berhasil adalah yang tetap kuat dan sehat. Mereka yang terinfeksi bisa jadi karena ada masalah dengan Tuhan. Mungkin iman mereka lemah dan tidak kuat secara rohani. Cara pandang ini membuat kita gagal mengakui kerapuhan dan keringkihan kita sebagai manusia. Saya sendiri berpendirian bahwa COVID bukan kutukan. Ketika murid-murid Yesus bertanya, oleh dosa siapa seseorang dilahirkan buta? Dosanya sendiri atau dosa orang tua? Yesus menjawab, bukan dosa orang itu atau dosa orang tua, melainkan pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Yohanes 9 ayat 1-3. Saya bilang kepada kawan pendeta itu, saya tidak akan menerima begitu saja kalau ada yang datang dan mengatakan, kami terinfeksi COVID karena kami berdosa. Budaya dan teologi yang menghubungkan penyakit dengan aib dan kutuk dapat membuat kita gampang memberi stigma dan melakukan diskriminasi terhadap mereka yang terinfeksi. Saya ingat seorang anggota jemaat kami yang terkonfirmasi sebagai pasien COVID pertama di NTT. Dia dibully habis-habisan. Hanya sedikit orang yang mau bersolidar, berempati, dan menguatkan dia. Kebanyakan orang memaki dan mengujar kebencian padanya di media sosial. Hal itu juga yang membuat kita tertutup mengenai status kesehatan. Penyakit bukan aib yang harus disembunyikan. Banyak orang menyembunyikan status mereka karena takut dicap sebagai orang bermasalah. Akibatnya rantai penularan bisa jadi tidak terputuskan. Dan kita kehilangan kesempatan berefleksi teologis tentang sakit dan penderitaan. Walaupun terinfeksi, orang tidak mau terbuka mengenai statusnya. Para pemimpin gereja bisa terjebak dalam sikap ini juga. Sangat penting dalam situasi seperti ini. Kita mendidik diri kita dan komunitas kita. Menerima keterbatasan diri. Terbuka dan bersaksi.
mengenai pengalaman iman kita dalam penderitaan dan kerapuhan. Poin ketiga adalah mengenai teologi tubuh. Sebagaimana saya katakan tadi, akhir bulan Mei, 3 dari 5 majelis sinode harian di gereja kami terkonfirmasi terinfeksi COVID-19. Terinfeksi COVID membantu kami untuk lebih peka pada tubuh sebagai karya Allah. Karya Allah yang mulia sekaligus terang. Tubuh kami mulia karena diciptakan oleh Allah sendiri dalam gambar dan rupanya, sekaligus ringkih karena manusia telah jatuh dalam dosa. Kesadaran akan penebusan Allah mendorong manusia menjaga tubuhnya secara bertanggung jawab, karena tubuh adalah buah karya Allah yang mulia. Tubuh manusia, juga tubuh yang telah terinfeksi, harus dikasihi, dirawat sebagai bentuk keterlibatan dalam karya penebusan dan pemulihan Kristus. Tubuh tidak boleh dipaksa bekerja melebihi kemampuannya. Saya belajar bahwa virus mungkin akan pergi setelah masa tertentu, tapi jejaknya akan tinggal di tubuhku, memberi pelajaran kehidupan yang berharga pada umat manusia untuk merawat tubuh ciptaan Allah dan menghormati hidup pemberiannya. Salah satu agenda berteologi sebagai penyintas COVID adalah perjalanan menuju diri, secara serius merawat dan menghargai tubuh, jiwa, dan roh. Ancaman pandemik terhadap kesehatan manusia membantu kita untuk berenung tentang tubuh. Tubuh dan hidup manusia adalah situs teologi. Tubuh adalah tempat kita berjumpa dengan tubuh Tuhan. Tubuh berasal dari tanah dan telah disentuh Allah, menjadi hidup, bergerak, berjalan, melompat, penuh kegembiraan. Ada juga masa tubuh sakit dan bersedih. Karena tubuh diciptakan Allah, kita dapat bertemu dengan Allah di sana. Dalam segala pengalaman tubuh, sedih, senang, sakit, sehat. Tubuh mengungkapkan sesuatu tentang karya Allah. Ada waktunya tubuh tidak ada lagi. Selama tubuh masih ada, saya ada. Saat tubuh berhenti bekerja, saya tidak ada lagi di dunia. Teologi tubuh mendorong kita menghormati tubuh dan merawatnya sebagai syukur kepada Tuhan yang menciptakannya sampai waktunya tubuh kembali menjadi tanah. Satu hal lain yang menarik dalam wacana agama-agama, termasuk diskursus gereja-gereja selama pandemi, adalah tentang kaitan antara iman dan ilmu pengetahuan. Apakah ilmu pengetahuan dapat diandalkan menghadapi pandemi? Jangan-jangan justru karena ilmu pengetahuanlah, maka manusia terjebak dalam pandemi ini. Berkali-kali kita mendengar pernyataan, jangan andalkan ilmu, utamakan iman. Tidak usah pakai masker, beriman saja. Yuval Noah Harari, ahli sejarah dari Hebrew University Yerusalem, Februari 2001, memberi ulasan mengenai pelajaran yang kita petik dari pengalaman 1 tahun COVID-19. Dia mengingatkan bahwa salah satu masalah terbesar pada pandemi COVID-19 adalah buruknya keputusan politik yang menganggap remeh pandemi ini dan tidak mau belajar dari hasil kajian para ilmuwan. Hal lain yang juga dia sebutkan ialah keengganan bekerja sama antara pemberita bangsa-bangsa dalam menghadapi pandemi. Harari bisa benar bahwa ilmu pengetahuan merupakan karunia Tuhan melalui budi manusia yang hasilnya dapat membantu manusia membangun zaman kehidupan. Namun harus kita tambahkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus tetap diabdikan bagi kebaikan dunia milik Tuhan dan bukan dipakai untuk eksploitasi sesama dan alam semesta. Kemajuan ilmu pengetahuan tidak boleh dipakai membangun menara Babel abad ini yang membuat manusia tak merasa membutuhkan Tuhan lagi dan kecanggihannya menindas yang miskin dan mengeksploitasi bumi milik Allah. Gereja tidak boleh percaya dan meneruskan hoax. Gereja perlu terus-menerus mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk ilmu kesehatan medis, namun juga mengingatkan agar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus dibaktikan pada kebaikan hidup seluruh umat manusia dan segenap ciptaan. Dengan kata lain, iptek dan gereja, iptek dan agama tidak harus bertentangan. Sebaliknya, gereja dan ilmu pengetahuan perlu kerjasama dan saling mengoreksi. Yesus berkata,
Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Akal budi adalah pemberian Allah. Perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu medis, adalah karunia Allah melalui akal budi yang dipersembahkan bagi hormat dan kemuliaan namanya, bagikan sesama ciptaan. Poin berikut yang saya mau bagikan dari refleksi kami ialah mengenai solidaritas sosial. Di NTT dan di NTB, di wilayah pelayanan Gemit, kami bersyukur gelombang pandemi berlangsung saat kami memasuki musim panen. Juga Seroja kemarin. Walaupun ada gangguan curah hujan yang kurang, masyarakat di kampung-kampung masih punya makanan. Tapi berapa lama itu akan bertahan? Dalam situasi ini kami saling mengingatkan untuk melayani yang paling rentan. Mereka yang rentan perlu ditopang melalui karya-karya diakonia kita. Baik yang ada di dalam jemaat, tapi juga yang bukan anggota jemaat kita, bahkan yang beragama lain. Karena gereja bukan koperasi yang hidup dari, oleh, dan untuk anggotanya, apalagi hanya untuk para klirus. Jangan sampai kesibukan kita berpikir finansial hari-hari ini hanya tentang membayar gaji para pendeta. Kita belajar dari gereja mula-mula. Umat perdana tidak hanya berpikir tentang diri mereka sendiri. Mereka tidak mengumpulkan harta milik mereka untuk diri mereka, tapi berbagi dengan masyarakat di sekitar mereka. Menjadi kesaksian, dan Tuhan menambahkan jumlah mereka. Krisis bisa menyebabkan manusia makin egois, hanya berpikir tentang diri sendiri. Risiko lain ialah kita menjadi egois dalam penyaluran bantuan. Awal-awal ketika pandemi menerpa, kami membaca ada kesan lomba antar jemaat. Siapa yang terlihat memberi bantuan terbanyak dan paling rajin upload di media sosial. Di sini kita belajar. Nilai paling mendasar dari kekristenan adalah pengorbanan dan pemberian diri. Kita tidak memberi, kita memberi bukan untuk mencari nama atau popularitas. Itu yang kita pelajari dari Allah dalam Kristus, yang memberi putranya mati untuk kita. Kami juga belajar, gereja dan pemimpin gereja yang hanya berpikir dirinya tentang dirinya di masa-masa pandemi, apalagi memanipulasi jemaat masyarakat untuk dirinya akan ditinggalkan. Sebaliknya gereja yang peduli dan mau menanggung beban bersama seluruh jemaat masyarakat akan tetap dipercaya ketika krisis telah lewat. Anugerah, belas kasih, dan kebenaran akan memimpin kita sampai ujung jalan. Ini saatnya gereja-gereja di Indonesia menunjukkan ketulusan kita bahu-membahu memutus mata rantai penularan COVID dan menanggulangi bersama dampaknya dalam berbagai bidang kehidupan dengan berbagai sumber daya yang ada pada kita. Ini medan pelayanan, kesempatan gereja menunjukkan kesaksian tentang siapa diri dan tugasnya. Ada masalah di dalam komunitas kita sendiri tentang mengasuh kerohanian jemaat. Di masa pandemi ini, kami melihat sejumlah dinamika ketika gedung gereja ditutup dan orang-orang harus berbakti di rumah masing-masing. Sebagian anggota jemaat merasa sangat diberkati oleh pelayanan secara mandiri di rumah. Mereka bilang, kami senang, anggota keluarga belajar pimpin ibadah, berdoa, berbagi renungan firman Tuhan. Pengalaman itu mendewasakan mereka. Orang tua, anak-anak kecil, para pemuda, semua aktif beribadah, menggunakan liturgi yang diberikan atau mengakses pelayanan live streaming dari rumah masing-masing. Di pihak lain, tidak semua anggota jemaat dapat melakukan ibadah secara mandiri. Masih ada anggota gereja yang tidak dapat berdoa dan menyanyi. Ada keluarga yang seluruh anggotanya tidak bisa merenungkan firman Tuhan. Akibatnya, cukup banyak keluarga-keluarga di masa pandemi ini tidak bisa beribadah sendiri. Ini juga terkait tingkat literasi warga jemaat kita. Pengalaman selama masa pandemi ini menjadi pelajaran penting bagi kami di Gemit, supaya masing-masing keluarga di setiap jemaat benar-benar diperkuat menjadi basis kehidupan bergereja. Basis pemahaman dan pelaksanaan misi gereja, kami menyebutnya panca pelayanan, harus mulai dari rumah. Untuk itu, gereja di semua lingkup, jemaat klasis dan sinode, belajar dari pandemi ini, berkonsentrasi
pada peningkatan kapasitas keluarga anggota jemaat. Rumah tangga perlu menjadi pangkalan misi. Kita melakukan yang terbaik agar tiap anggota jemaat memahami, mampu melaksanakan misi persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih, ibadah, dan penata layanan dari rumah masing-masing. Pandemi ini juga mendorong kita menjaga keseimbangan antara pelaksanaan misi gereja yang biasanya bertumpu di gedung gereja dengan praktik beriman dan bermisi di dan dari rumah masing-masing. Pandemi ini mendorong kita untuk hal itu. Para pelayan, pendeta, penatua, diaken, dan pengajar dipercayakan untuk memfasilitasi pembangunan tubuh Kristus. Mereka bertugas memimpin, mengajar, merawat persekutuan berjemaat dan bergereja. Tugas-tugas para pejabat pelayanan itu penting, namun tidak boleh mengambil alih otoritas seorang beriman sebagai imamat am untuk beribadah kepada Allah. Tadi saya bicara tentang berpuasa dan berdoa. Terkait penguatan kerohanian jemaat, kami juga belajar meneguhkan tradisi gereja universal yang selama ini kami abaikan. Sejak tahun lalu, kami mengajak jemaat-jemaat Gemit untuk berpuasa dan berdoa. Puasa yang banyak kali dirasa sebagai bukan bagian dari tradisi Protestan, justru sangat menguatkan dalam masa-masa seperti ini. Kami belajar dari Alkitab bahwa puasa adalah wujud pertobatan. Kita ingat cerita bangsa Niniwe dengan puasa nasional. Tapi puasa bukan hanya tentang pertobatan, juga tentang penyandaran hidup yang total dan sungguh-sungguh kepada Allah. Ada cerita Esther, Mordekai, dan seluruh orang Yahudi di pembuangan yang berpuasa dan mempertaruhkan nasib mereka ke dalam tangan Tuhan. Jemaat mula-mula berdoa dan berpuasa tatkala mereka menyerahkan Barnabas dan Saulus untuk pemberitaan Injil. Para rasul menyerahkan para penatua di setiap kota di dalam tangan Tuhan melalui puasa bersama. Kami belajar bahwa puasa bukan sekedar menahan rasa lapar dan haus, tapi bagian dari penyerahan diri. Seruan, erangan, ratapan iman yang kita naikkan. Kita menyerahkan diri. Tapi kita juga berpuasa untuk disiplin rohani kita. Agar di tengah pandemi kita tetap bermurah hati. Menenangkan diri. Melihat hal-hal yang dapat kita syukuri di tengah berbagai bencana dan derita. Berdoa dan berpuasa kami katakan kepada jemaat-jemaat kami. Bukan alasan untuk abai pada protokol kesehatan. Sebaliknya dengan berdoa dan berpuasa, kita berkomitmen merawat kehidupan, termasuk dengan menaati protokol kesehatan. Kami juga mendorong jemaat-jemaat kami untuk melakukan puasa sebagai solidaritas sosial. Setiap hari pada masa puasa ada komitmen iman dalam aksi yang kami dorong. Kami minta tiap hari Sabtu. Biaya makan hari itu sekeluarga, simpan, pakai untuk kirim tanda kasih, makanan, vitamin kepada orang-orang terinfeksi di rayonmu. Ada komitmen untuk tidak melakukan kekerasan. Kalau orang tinggal di rumah waktu lama, bisa jadi gesekan-gesekan. Kalau ada masalah, berpuasalah untuk berkomitmen bagi dialog. Untuk menanam pohon di halaman dan kebun. Juga untuk membantu tenaga medis, para laboran yang bekerja tak kenal lelah di masa-masa sulit ini. Hampir terakhir, saya dikasih 40 menit, kami juga berefleksi tentang ekonomi kepedulian. Salah satu hal yang menjadi perhatian kami di masa pandemi ini adalah ketahanan ekonomi jemaat. Banyak keluarga yang kehilangan pekerjaan atau berkurang penghasilan, terutama kelompok-kelompok rentan seperti kaum difabel dan kaum urban miskin di kota-kota, terhantam keras oleh guncangan ekonomi. Seorang bapak ketua paguyuban tunanetra datang bertemu saya di kantor sinode, "Ibu, kemoceng kami tidak laku, orang takut, takut di sana ada virus. Kami biasa hidup dari menyanyi di gedung-gedung gereja. Kami menyanyi dapat persembahan, tidak boleh menyanyi lagi. Kami pijit orang, tidak boleh lagi ada sentuhan. Anak-anak mereka bisa kurang gizi dan menjadi stunting." Salah satu pelayanan gereja penting di masa ini adalah mendukung ketahanan ekonomi keluarga-keluarga miskin. Kita bisa melakukan banyak pelayanan karitatif. Orang-orang muda gereja kami membagi nasi bungkus, ada program bedah rumah yang dirasakan manfaatnya. Namun kami segera melihat
Diakonia karitatif saja tidak memadai. Kita perlu berpikir dan bertindak lebih terkait sistem ekonomi masyarakat kita. Kita hidup dalam era di mana sistem ekonomi kapitalisme menjadi panglima. Penumpukan modal menjadi target utama. Keberhasilan ekonomi diukur dari seberapa besar modal berhasil dikumpulkan, bukan seberapa besar kesejahteraan bersama tercapai. Gereja-gereja besar dihitung dari kolekte yang dikumpulkan. Juga perhatikanlah bagaimana daerah-daerah kita, provinsi-provinsi kita, negara-negara di dunia ini dikategorikan berhasil atau tidak berhasil. Akibatnya yang kaya makin kaya, orang miskin dan alam makin tereksploitasi. Kami di Sinode Gemit berpikir, salah satu aspek refleksi teologi penting yang harus kita dorong adalah tentang sistem ekonomi di mana orang tidak menumpuk harta untuk dirinya sendiri. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia, sudah mengingatkan bangsa ini mengenai koperasi. Orang miskin saling menolong, orang kaya dan miskin saling menopang. Persatuan bangsa bukan hanya soal solidaritas sosial, di dalamnya juga ada solidaritas ekonomi. Seperti jemaat mula-mula tidak hidup untuk diri mereka sendiri, melainkan mengumpulkan sumber daya yang mereka miliki dan berbagi di antara mereka. Dalam masa-masa sulit ini, gereja perlu mengembangkan gerakan ekonomi jemaat, gerakan ekonomi rakyat yang berbasis pada nilai-nilai saling peduli. Economy of care, diingatkan konsep ini oleh Dewan Gereja-Gereja sedunia. Kami melihat hal ini perlu dimulai dari kemandirian ekonomi masing-masing keluarga. Kami mendorong jemaat-jemaat menanam di lahan masing-masing, menyimpan hasil panen di lumbung, mengurangi pesta-pesta di masa pandemi, menunda kegiatan pembangunan fisik gereja yang tidak mendesak, bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan mitra lainnya untuk pengembangan, belajar mengembangkan jaringan pemasaran secara digital juga ketika pasar-pasar tradisional ditutup. Di slide saya tunjukkan gerakan pemuda Gemit, kumpul makanan bahan panen, jemaat-jemaat desa, lalu jual di kota supaya ada saling membantu di antara juga desa dan kota. Kami membuat pelatihan-pelatihan dan lokakarya kerjasama pendeta-pendeta di desa dengan pemerintah desa untuk keterbukaan mengelola bersama dana desa dalam masa sulit sekarang, supaya solidaritas ekonomi dapat dimulai dari desa. Jemaat kota dan desa tidak sibuk urus diri sendiri. Presbiterial sinodal berjalan bersama harus juga termasuk solidaritas ekonomi. Bagian terakhir dari refleksi saya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ialah bernapas bersama Allah. Kemarin kita meratap, karena seluruh dunia sampai hari ini kita meratap, karena seluruh dunia sedang berjalan di dalam badai besar, dalam bencana kemanusiaan. Seluruh sendi kehidupan umat manusia di seluruh belahan dunia sedang tergoncang. Kita tidak saja ditimpa bencana kesehatan, kita juga mengalami turbulensi sosial ekonomi, politik, bahkan agama. Banyak bangsa besar mengakui mereka sedang dihantam resesi. Goncangan politik mulai terasa di banyak negara. Dan di gereja, kita bergumul dengan pengasuhan rohani dan penata layanan, termasuk pembiayaan pelayanan. Di Gemit, kami bertanya, bagaimana program pelayanan dapat dilaksanakan dalam masa ini? Dan kami berkata pada diri kami, entah apapun keadaannya, misi gereja melalui panca pelayanan harus dilaksanakan. Pertanyaannya, bagaimana itu dilaksanakan? Di masa pandemi ini, kita mendengar erangan seluruh umat manusia. Kita juga mendengar erangan kesakitan bumi. Kami bersidang Majelis Sinode untuk perubahan program dan anggaran kami di 2020, persis ketika di Amerika sedang ada protes besar-besaran oleh karena George Floyd, seorang kulit hitam Amerika, diinjak oleh polisi di sana dan dia kemudian mati. Perkataan terakhir yang dikatakan oleh George ialah, saya tak dapat bernapas. I can't breathe. Saya tak dapat bernapas adalah juga yang disebutkan, yang dikatakan, yang diteriakkan oleh orang-orang yang terpapar COVID. Saya susah bernapas.
Banyak orang di ruang-ruang isolasi sulit bernapas karena paru-parunya digerogoti virus. Kita juga tidak bisa bernapas karena tekanan psikis, budaya, ekonomi, finansial. Ketika seroja menghantam NTT, bumi pun berkata, saya tak bisa bernapas. Pohon-pohon tumbang, terumbu karang di laut hancur. Saya tak dapat bernapas. Napas dalam teologi Kristen adalah satu kategori penting. Ketika Allah menciptakan manusia, Dia menghembuskan napasnya ke dalam tanah liat itu. Manusia bergeliat, mendapatkan hidupnya karena napas Allah yang dihembuskan kepadanya. Ketika murid-murid ketakutan dan mengunci diri mereka dalam ruangan tertutup setelah Yesus naik ke surga, Yesus datang menemui dan menghembuskan rohnya pada mereka. Napas Allah adalah kunci kehidupan. Napas itu memberi daya hidup, memberi semangat baru untuk mengklaim kekuatan, berjalan melintasi ketakutan, dan menjadi pewarta-pewarta kebaikan. COVID-19 menyerang paru-paru manusia, organ yang diciptakan agar manusia bernapas. Kita diingatkan dalam pandemi ini, napas kita datang dari Dia. Pandanglah Sang Pemilik napas, timbalah daya dari napas ilahinya. Padukan napas gereja kita dengan napasnya. Padukan napas kita masing-masing dengan rohnya yang sedang berhembus di dalam dan di antara kita. Semua yang terinfeksi menyadari dan mengalami pentingnya mengatur napas. Aku tak bisa bernapas. Banyak anggota jemaat kita sedang tertindih banyak beban akibat pandemi. Dan di tengah-tengah situasi ini, kita memang harus meratap, tapi tak bisa hanya berhenti pada meratap. Gereja dengan teologinya perlu, entah dalam susah atau senang, mengingatkan diri dan komunitas kita. Gereja tidak pernah dipanggil untuk mengurus dirinya sendiri. Kita dipanggil dan diutus menjadi tanda keselamatan Allah. Gereja diutus untuk mewarta dalam saat yang paling membahagiakan, juga dalam kepanikan, ketakutan, dan kengerian. Tema pelayanan Gemit periode 2023 adalah Roh Kudus berkuasa atas gereja, masyarakat, dan semesta. Gemit bersaksi di masa sulit ini, Roh Kudus, napas ilahi Allah itu ada dan berkuasa. Pandemi ini tak lebih besar dari napas ilahi itu. Karena justru semua ciptaan, segala kehidupan berasal dari Dia, termasuk virus Corona 19, mendapatkan hidup dan dayanya dari Allah. Mari terus bersaksi. Jangan hilang harap, jangan putus asa. Napas ilahi bersama gereja, napas ilahi bersama kita. Roh Kudus menyertai kita dalam syarah pelayanan kita. Dalam tugas kesaksian kabar baik. Dia memberdayakan kita, menyentuh yang tersisih, memulihkan yang terluka, merangkul yang menderita, menyatukan yang pecah dan tercerai-berai oleh amarah, kesombongan, murka, oleh duka dan derita. Pandemi adalah medan di mana kita diutus untuk melayani. Saat gedung gereja ditutup, kita sedang melangkah di bawah masuk ke medan-medan pelayanan milik Allah untuk bernapas dengannya, dengan sesama, terutama mereka yang sedang sulit bernapas. Di pasar dan di jalan, di rumah sakit dan di kebun jemaat. Bersama hutan dan laut, sungai dan padang yang penuh sampah dan api, lubang-lubang tambang yang menganga, alam yang disakiti oleh ulah manusia. COVID bukan hanya tentang kerapuhan manusia. COVID juga berkisah tentang daya ilahi Allah yang dianugerahkan agar manusia memegang janji harapan bahwa Dia bersama kita. Di pandemi ini, gereja menerima daya ilahi untuk terlibat dalam karya Allah Tritunggal yang terus menciptakan, memulihkan, dan membaharui dunia ciptaannya. Terima kasih. Saya kembalikan Kak Wita. Terima kasih Mbak Mary yang sudah menyampaikan pemaparannya kepada kita. Kita sudah sangat diperkaya dengan pemikiran-pemikiran Mbak Mary terkait dengan masalah pengalaman
sharing pengalaman sebagai penyintas, dan juga sharing pengalaman sebagai pimpinan sinode di tengah masa badai seroja dan juga pandemi corona. Saya melihat sudah banyak sekali respon dan pertanyaan yang disampaikan kepada Mak Mary. Saya sudah mengutip beberapa pertanyaan. Saya akan membacakan pertanyaan saja untuk mempersingkat waktu kita, karena kita punya waktu sekitar 65 menit ke depan. 65 menit untuk berdiskusi. Nah, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Mak Mary. Yang pertama itu adalah dari Pardomuan Munte dari SDT Abdi Sabda. Pertama, dia bertanya, dari refleksi sosial, pergumulan besar bencana seroja di Kupang bisa berangsur luluh dan pulih oleh bencana pandemi COVID-19. Benarkah demikian? Jika benar, harus diakui bahwa berkat Tuhan tidak dapat dibatasi, dihalangi oleh pandemi. Yang kedua, refleksi, sangat tidak bijak sebagai anak-anak Tuhan jika kita mendakwa, menuduh, dan menyerang Tuhan dalam pandemi ini. Tapi kita harus belajar bagaimana kita merangkul dan berjalan beserta dengan Tuhan dalam pergumulan ini. Kita memiliki Kristus yang kata Yohanes, dia diam di antara kita. Itu artinya dia hadir dalam pandemi ini. Karena itu yang kita butuhkan adalah keberanian untuk mengaku dan memegang Tuhan dalam pergumulan ini. Yang kedua pertanyaannya adalah, apakah jenazah jemaat gemit pasien COVID yang meninggal dilayankan liturgi atau ibadah pemakaman? Kemudian, kira-kira kebijakan apa yang diterapkan di Gemit menyapa atau melayani jemaat Gemit? Ini pertanyaan dari Pardomuan Munte dari SDT Abdi Sabda. Yang kedua, dari Marti Hina Perwati. Mak Mary, apakah yang bisa dilakukan pimpinan gereja berhadapan dengan apa yang terjadi baru-baru ini di Kupang, pejabat yang meninggal karena infeksi COVID-19, jenazahnya bisa dibawa keluar Kupang untuk dikuburkan di sana. Jadi pertanyaan ini menanyakan tentang masalah teknis yang terjadi di Kupang. Kemudian saya akan menyampaikan 3 pertanyaan dari El Karya BNKP. Thanks a lot, Mama Mary. Pengalaman berjumpa dengan Allah saya alami tatkala 3 hari di ICU ventilator. Tidak sadar dan berada dalam kondisi kritis dengan saturasi 60-62. 7 hari ICU biasa dan 18 hari di ruang perawatan. Reedukasi bagi saya tentang teologi tubuh. Pasca pemulihan ternyata COVID-19 memperparah kondisi komorbid saya, bahkan menghalangi menurunkan kemampuan akademik. Saya mengalami brain fog beberapa lama. Hal ini mengajarkan saya bahwa sebagai gereja, kita tidak hanya hadir menyapa mereka yang bersentuhan dengan COVID, tetapi juga para penyintas yang mengalami berbagai hal yang bisa menimbulkan berbagai masalah mental. Kalau boleh saya bertanya, apa yang Mama Mary usulkan untuk pelayanan lanjutan gereja bagi para penyintas? Karena rupanya masalah tidak berhenti. Karena ketika menjadi pasien COVID, tetapi ada dampak jangka panjang menyertai, terutama mereka-mereka yang mengalami dampak berat, kritis. Bisakah Mak Mary mengelaborasi lebih dalam tentang gereja yang berdiakonia pasca COVID? Itu dulu Mak Mary, silakan untuk dijawab. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Wita dan teman-teman untuk yang sudah disampaikan. Yang pertama dari kawan bahwa pergumulan besar bencana seroja di Kupang berangsur luluh pulih karena bencana pandemi COVID. Saya kira itu tidak benar. Kami sampai sekarang masih bergumul dengan dampak pandemi COVID, dampak seroja. Dan ini 2 hal yang berjalan sekaligus dan berat sekali. Sampai hari ini masih ada keluarga-keluarga yang mengungsi, kampung-kampung yang hilang sama sekali terbawa oleh longsor kemarin, baik longsor batu, banjir, itu jumlahnya ratusan ribuan kepala keluarga. Dan siapa yang bilang bahwa pergumulan mereka langsung pulih karena pandemi COVID-19? Kami melihat bahwa justru di situ
tantangannya menjadi berlapis bagi gereja kami, karena harus menghadapi dampak dari COVID, tapi juga pada saat yang sama harus menanggulangi, menyikapi dampak seroja. Kami sepanjang tahun kemarin, saudaraku, bikin tim tanggap COVID. Lalu ketika seroja ada tim tanggap seroja. Dan belajar sekarang bagaimana dua tim ini dapat bekerja bersama-sama. Karena orang-orang yang mengalami dampak pandemi adalah juga yang mengalami dampak badai seroja pada saat bersamaan. Ada isu-isu khusus terkait pandemi yang harus diperhatikan, ada isu-isu khas terkait seroja. Kami sudah selesai dengan 2 bulan tanggap darurat untuk seroja, dan sekarang masuk di tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Kami mulai bicara bagaimana pemulihan ekonomi, pemulihan psikis. Kami juga bicara tentang membangun kembali rumah-rumah secara lebih kuat, bikin kampanye tentang Build Back Safer, Build Back Better, dan kemarin sore bertemu dengan teman-teman dari program studi teknik bangunan dan arsitek, bicara dengan kawan-kawan Habitat for Humanity untuk bikin pelatihan tukang-tukang di kampung, di daerah-daerah terdampak seroja, supaya kami bisa membangun kembali gedung gereja, tapi juga rumah-rumah huni yang kuat, yang lebih baik. Jadi kalau dikatakan bahwa seroja berangsur dulu pulih karena bencana pandemi COVID, itu tidak benar. Kami menghadapinya pada saat yang bersamaan dan mengumpulkan kekuatan dengan iman bahwa ada daya ilahi yang Tuhan berikan untuk bahu-membahu menghadapi situasi-situasi yang sulit ini. Sangat tidak bijak menurut Bapak sebagai anak-anak Tuhan jika kita mendakwa, menuduh, menyerang Tuhan dalam pandemi ini. Saya tidak akan buru-buru untuk mengatakan ketika orang menggugat Tuhan, bertanya di mana Tuhan berada. Tuhan tidak mengasihi saya. Kemarin kami memakamkan dalam hari yang bersamaan suami istri, pelayan par yang sangat setia, dan sang suami meninggal 15 menit kemudian istrinya meninggal. Ada yang melihat itu kematian yang indah sekali. Tapi kita tidak bisa membayangkan perasaan anak-anak, perasaan cucu-cucu mereka dalam situasi seperti itu. Dan kalau dalam situasi demikian mereka bertanya, di mana Tuhan? Apakah Tuhan tidak peduli pada kami? Apakah Tuhan tidak sayang kepada dua orang tua kami yang membaktikan diri begitu luar biasa pada pelayanan gereja? Siapakah kita yang mengatakan pada mereka, gugatan mereka pada Tuhan itu tidak bijak? Saya pikir kita perlu belajar dari Ayub, yang dengan jujur mengatakan perasaan hatinya, gugatan hatinya kepada Tuhan. Dan Tuhan menghargai apa yang dia katakan. Kita belajar juga dari teman-temannya yang datang kepada dia. Saya dalam pendampingan pastoral kepada kawan-kawan yang bergumul dengan iman mereka, yang bertanya tentang keadilan Tuhan dalam masa-masa yang seperti itu, menahan diri untuk tidak cepat-cepat mengatakan Anda tidak bijak, Anda tidak beriman, kalau Anda mempertanyakan, kalau Anda bergumul mengenai kehadiran Tuhan, mengenai penyertaan Tuhan dalam situasi-situasi yang sulit. Saya cenderung melihat bahwa yang paling penting dari peran-peran kita di masa ini adalah kehadiran kita. Yang paling dibutuhkan, kemarin dalam diskusi saya kira dengan Pak Yowas, ada kawan yang mengingatkan tentang toxic positivity. Di bencana seroja dan di pandemi ini kami belajar lintas ilmu juga. Misalnya kunjungan dari kawan-kawan Fakultas Psikologi Universitas Maranatha Bandung ke Kupang untuk mendampingi para korban dan penyintas seroja.
mereka mengingatkan kami bahwa para pendeta terlalu gampang untuk melompat datang dengan ayat-ayat Alkitab. Seringkali kita tidak cukup melatih diri untuk mendengarkan secara aktif, untuk mendengarkan pergumulan seseorang, untuk memahami pergulatan hidupnya saat itu. Banyak kali yang dibutuhkan di masa-masa seperti itu adalah kehadiran kita dan kemampuan kita untuk mendengarkan secara sungguh-sungguh. Bukan tentang ayat-ayat Alkitab yang kita pikir paling cocok menjadi semacam resep obat yang kita berikan kepada mereka yang sakit, mereka yang tertimpa oleh bencana tertentu. Saya sendiri mengalami ketika saya terinfeksi, ada masa di mana kawan-kawan dari tim pastoral Gemit begitu rajin menghubungi, mau telepon dan lain-lain. Ada masa di mana saya bilang, saya butuh waktu untuk diri saya sendiri. Izinkan saya untuk diam saja, untuk bergumul dengan diriku, untuk kembali kepada hidupku. Ada waktu nanti saya akan terbuka untuk berbagi, bercerita, tapi ada masa di mana saya butuh keheningan itu. Bahkan mungkin tidak bicara juga dengan Tuhan, diam saja. Diam saja. Seperti kata pemazmur, seperti hewan aku di dekatmu, diam keluh, tanpa kata, tanpa suara. Dan di saat-saat seperti itu, saya belajar bahwa bukan kata-kata yang ayat-ayat Alkitab yang paling menguatkan, tapi kehadiran orang-orang yang kita kasihi, mereka yang peduli dengan kita, mereka yang tidak harus datang dan berkunjung dan bercerita karena masa isolasi, perhatian kecil seperti setangkai bunga, beberapa buah, vitamin menjadi tanda bahwa kita tidak sendiri dalam masa-masa itu. Apakah jenazah jemaat Gemit pasien COVID-19 yang meninggal dilayankan liturgi atau ibadah pemakaman? Ya, kami mengatur SOP, beberapa standar operasional prosedur pelayanan secara khusus untuk pemakaman. Awal-awal kami seperti tidak tahu harus buat apa. Tidak seorang pun siap. Tapi perlahan-lahan kami belajar dan kami selalu, seperti saya bilang tadi dalam presentasi, mau belajar dari para ahli. Kami undang epidemiolog, kebetulan kami punya ada anggota Gemit yang ahli epidemi, kami ada yang ahli ahli biomolekuler, ahli paru dan lain-lain. Kami mengundang mereka, tanya mereka sejak awal. Kami selalu terbuka untuk mendapat nasihat dari para cendekia. Lalu mereka punya nasihat, itu kami juga belajar tentang keputusan Menteri Kesehatan, pengaturan mengenai pemulasaran jenazah dan lain-lain. Bikin SOP. Salah satunya kami belajar bahwa di masa-masa seperti itu, kawan-kawan psikolog juga menolong kami melalui pelatihan-pelatihan psikososial dan psikospiritual. Kami belajar bahwa di masa-masa seperti itu, kehadiran gereja menjadi sangat penting. Kami bikin SOP bahwa ketika ada kabar anggota jemaat meninggal, kita mesti pastikan ada kawan pendeta di sana yang meninggal karena COVID di rumah sakit. Ada kawan pendeta, kami menempatkan pendeta di rumah sakit. Dan awal-awal hanya rumah sakit umum menerima pasien COVID, sekarang beberapa rumah sakit yang lain. Para pendeta yang melayani di sana dan ada tim dari kantor sinode dapat tugas untuk berdoa dengan keluarga. Di jarak tertentu, di tempat terbuka SOP diatur. Baca 1-2 ayat dari Mazmur tanpa nyanyian. Kemudian jenazah dibawa ke kuburan. Kami pastikan di sana ada pendeta. Kalau dia anggota jemaat di Kota Kupang, pendeta-pendeta di kota ini kami minta di SOP mendampingi sampai ke sana. Dalam kerjasama bisa juga dengan pendeta di rumah sakit. Kalau dia dari luar kota,
tugas dari kami di kantor sinode, dan tim di rumah sakit. Ada satu kejadian di mana teman-teman pendeta menelpon saya. Apakah kami perlu pergi ke sana? Bukankah pendeta rumah sakit sudah siap dengan APD lengkap mengantar? Saya bilang, pergilah. Dan teman-teman pendeta jemaat itu mengatakan setelahnya dalam refleksi, kami bersyukur kami pergi. Keluarga dari saudara yang meninggal itu mengatakan, ketika kami bergumul dengan iman kami di mana Tuhan, kami meminta supaya dia disembuhkan dan ternyata dia mati dengan cara seperti ini. Kami kecewa, kami meratap, kami marah bahkan dengan Tuhan. Tapi ketika kami berduka dan melihat para pendeta kami ada di sini, para pendeta tidak meninggalkan kami. Majelis jemaat ada sampai dengan kami sampai di kuburan. Itu membuat kami merasa Tuhan tidak meninggalkan kami. Gereja punya kehadiran, merepresentasikan harapan, iman, kekuatan, kasih yang dibutuhkan oleh jemaat di masa-masa yang sulit seperti itu. Kami juga mengatur di SOP setelah pemakaman di tempat kuburan khusus itu, lalu ada penguatan kapasitas psikososial para pendeta melalui telepon. Ada keluarga-keluarga yang seperti saya bilang tadi pengalaman pribadi belum mau dihubungi, biarkan saja. Ada saat di mana nanti mereka terbuka, asal mereka tahu bahwa mereka tidak dibiarkan sendirian. Kita perlu membangun sistem pelayanan di rayon, di gugus, di kelompok, supaya di sel, supaya saling menjaga di masa-masa seperti itu. Lalu kami menyiapkan momen untuk untuk mengingat. Kami bikin liturgi singkat, 2-3 minggu setelah keluarga siap, kita bikin liturgi singkat untuk merayakan hidup dia yang telah meninggal, yang dikuburkan terburu-buru itu. Pertanyaan, kira-kira kebijakan apa yang diterapkan Gemit menyapa dan melayani jemaat Gemit? Kami punya sejumlah SOP. Kami lihat betapa pentingnya penguatan kapasitas pastoral para pendeta. Ada pelatihan-pelatihan dengan sejumlah pihak, dengan WVI terutama menguatkan kami untuk penguatan kapasitas psikososial dan psikospiritual yang dibutuhkan. Kami juga mengembangkan pelatihan-pelatihan itu dengan mitra-mitra yang lain. Asosiasi pastoral, konseling pastoral Indonesia juga membantu kami. Jadi ada sejumlah SOP yang kami bikin supaya jemaat-jemaat tidak merasa ditinggalkan sendiri. Kadang-kadang ada pendeta yang sangat kuat kehadiran pastoralnya. Tapi kami juga sadar para pendeta sendiri punya pengalaman traumatis yang berbeda-beda. Kadang-kadang kami dapat kesaksian yang sangat membesarkan hati. Ada jemaat bilang, Ibu pendeta kami hebat sekali. Banjir besar, ada COVID waktu Siroja, pagi-pagi benar dia sudah datang menyapa kami karena dia ingat ini keluarga difabel, dia ingat ini keluarga lansia. Kalau air pasang dan banjir besar, ini keluarga-keluarga bagaimana? Dia hanya datang menyapa dan berdiri di depan pintu, pergi lagi, tapi kami rasa sangat dikuatkan. Tapi kadang-kadang juga kami dengar cerita, kami punya pendeta dia di dalam kamar saja, dia takut setengah mati dengan COVID, dia tidak peduli dengan kami. Jadi ini memang masing-masing orang punya resiliensi yang berbeda-beda. Dan kami melihat salah satu tugas kami di lingkup sinodal ialah meningkatkan kapasitas resilient itu. Sehingga kita bisa melenting bersama. Sehingga kita bisa saja jatuh, terpuruk, tapi kita bisa saling memberi tangan kita untuk bangkit dan seperti saya bilang tadi, mengklaim daya ilahi untuk tugas-tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada gereja. Apa yang bisa dilakukan pimpinan gereja berhadapan dengan yang terjadi baru-baru di Kupang, pejabat yang meninggal karena infeksi COVID di bawah. Kami
masuk baik di lingkup jemaat klasik dan sinode, umumnya di NTT masuk dalam Satgas Penanganan COVID. Ada yang di lingkup desa, ada di kecamatan, ada di kabupaten, ada di provinsi. Dan umumnya kami mendapat kesempatan untuk memberikan masukan-masukan. Kami melihat itu sebagai bagian dari peran pastoral politik gereja. Untuk juga melakukan tugas-tugas advokasi kepada para pengambil kebijakan. Dan khusus untuk pejabat yang dibawa kembali, salah satu bupati di Kupang, memang itu terjadi perdebatan yang cukup hangat, karena persis pada saat itu keluarlah Kepmenkes yang terbaru, di mana dikatakan bahwa dua hal terutama ya, bahwa batas waktu pemakaman itu 24 jam. Jadi berubah dari aturan sebelumnya yang hanya 4 jam, sekarang menjadi 24 jam. Teman-teman bisa mempelajari keputusan terbaru yang Juli 2021. Yang kedua ialah jenazah bisa dimakamkan di tempat penguburan umum yang bukan khusus COVID-19. Saya dengar dari kawan-kawan epidemiolog bahwa hal itu dimaksudkan untuk di satu pihak mengurangi ketegangan dengan masyarakat, tapi di pihak yang lain juga memberi kesempatan kepada keluarga-keluarga untuk memberi penghormatan yang sepatutnya kepada anggota keluarga mereka yang meninggal. Kemarin ada diskusi di RRI Kupang dan kami gemit ditanyakan sikap kami terhadap masalah itu, dan saya bilang dalam wawancara itu bahwa menurut hemat kami itu sesuatu yang baik. Di masa krisis orang membutuhkan kesempatan untuk memberi makna pada hidup, dan pemakaman yang terburu-buru 4 jam itu seperti menghancurkan jaringan makna yang dimiliki. Kami baca di media, teman-teman dari Sumba bisa mengklarifikasi, ada camat yang gantung diri karena seminggu sebelumnya istrinya dimakamkan dengan protokol COVID. Kami dibesarkan dalam budaya di mana urusan kematian itu melibatkan ritual-ritual besar. Ada jaringan-jaringan sosial budaya yang saling menopang, kadang-kadang dikritik karena terlalu mahal, harus binatang, pesta, dan seterusnya. Tapi ada jaringan nilai-nilai hidup di sana. Jaringan makna yang seperti dihancurkan begitu saja oleh cara kita merespon pada pandemi ini. Maka kesempatan 24 jam, jika diatur dengan baik, akan menolong kita juga untuk memberi hormat pada manusia. Bahwa walaupun dia mati karena terinfeksi COVID, dia adalah ciptaan Allah yang mulia. Dia adalah gambar dan rupa Allah. Dia adalah imago Dei. Tapi di pihak yang lain ada tantangan yang serius. Apa yang terjadi dengan 24 jam ini? Tradisi kami, kumpul, makan minum, ciuman, hidung, dan seterusnya, yang bisa membuat makin berisiko klaster-klaster keluarga. Sekarang NTT menjadi salah satu yang tertinggi positivity rate-nya. Dan kalau tidak diatur dengan baik, ini bisa menjadi masalah baru. Jadi menjawab pertanyaan pimpinan, bagaimana dengan pejabat yang meninggal karena infeksi dan dibawa pergi, aturan mengatakan dia dimakamkan di 24 jam, tidak harus di kuburan khusus untuk, tetapi memang tidak diatur tentang diterbangkan dan lain-lain. Gubernur kami bicara tentang, pemerintah provinsi kami bicara tentang diskresi, dan menurut hemat kami itu tidak terlalu bijak. Kami katakan kepada mereka, oleh karena bisa menciptakan pembangkangan. Sehari 2 hari setelah kejadian itu, ada perampasan jenazah, begitu meninggal di rumah sakit, keluarga membawa pergi anggota keluarga mereka dan menolak untuk dimakamkan secara protokol COVID. Ini menjadi tantangan kita.
Lalu dari pertanyaan yang lain, apa usul untuk pelayanan lanjutan bagi para penyintas? Terima kasih banyak, terima kasih untuk pertanyaan ini karena harus saya katakan secara jujur, kami belum banyak melakukannya. Selama ini perhatian kami adalah pada mereka yang terinfeksi. Kalau sudah dinyatakan negatif, kami pikir sudah selesai. Mari kita lihat orang terinfeksi baru lagi. Tapi pengalaman kami sendiri sebagai orang yang terinfeksi, dan sampai sekarang salah satu MSA, walaupun sudah pulang ke rumah, tapi lemah sekali, ini menjadi memberi kami inspirasi untuk pelayanan bagi para penyintas. Seperti juga sharing beberapa teman di chat room tadi, tubuh tiap manusia berbeda, dan karena itu reaksi terhadap virus juga berbeda-beda. Saya pikir juga varian virus yang menginfeksi juga mempengaruhi usia, komorbid dan lain-lain menjadi juga faktor-faktor yang akan menentukan. Beberapa kawan juga berbagi tentang brain fog, penurunan kecerdasan intelektual. Tapi persis di situ saya pikir menjadi sangat penting pendampingan gereja untuk mereka yang terpapar COVID. Kemarin ada kawan yang mengorganisir pelayanan bagi mereka yang isoman. Diskusi kita ini dan pertanyaan kawan mendorong saya untuk juga nanti dengan kawan-kawan di tanggap COVID kami di Majelis Sinode dengan UPP Pastoral kami untuk mengorganisir pelayanan bagi para penyintas. Karena kadang-kadang kita pikir urusan dengan penyintas itu hanya urusan plasma. Ayo kita kejar mereka. Mereka punya plasma, ayo bagi. Kita kasih ayat-ayat Alkitab dengan darah Yesus dan lain-lain untuk mereka mau berbagi. Tapi apakah kita tahu bagaimana pergumulan mereka, bagaimana tubuh mereka? Adik saya setelah membaca refleksi saya sebagai seorang terinfeksi, dia bilang kepadaku, Kak, suami saya tidak kerja lagi, dia berjualan di pasar. Orang takut dengan dia, walaupun sudah negatif, tapi seperti stigma itu masih tetap ada di sana. Dan ada isu ekonomi, ada isu sosial budaya, ada pergumulan batin, spiritualitas yang kita belum paham sepenuhnya, dan kita mesti terbuka untuk belajar juga dari pengalaman beragam para penyintas yang bisa menolong kita sebagai gereja untuk menghubungkan tugas misioner kita dengan pengalaman tersebut. Saya kira itu ya, Kak Wita. Semoga tertanggapi. Ya, terima kasih Mak Mary. Maaf Mak Mary, saya tadi melihat gerak tubuh, bahasa tubuh Mak Mary ada berkali-kali mengelap keringat. Apakah kita membutuhkan jeda waktu 1 atau 2 menit dulu untuk menarik nafas sebelum saya membacakan pertanyaan? Saya pikir begitu, baik. Ya, baik. Teman-teman, kita mungkin sekitar 1 atau 2 menit kita akan rehat sejenak. Mungkin kita juga kesempatan untuk pergi ke toilet atau mengambil minum dan sebagainya. Baru selanjutnya kita akan melanjutkan membaca pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih teman-teman. Silakan Mak Mary untuk beristirahat sejenak. Wita, kita bisa lanjut ya. Baik Mak Mary, berarti sudah cukup kuat ya. Baik teman-teman, kita kembali lagi bergabung. Saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya. Mak Mary, ini yang saya catat dalam masih catatan saya, ada 11 pertanyaan lagi. Ya, cukup banyak ya merespon pengalaman Mak Mary begitu ya. Jadi saya akan membacakan, dan maaf teman-teman, karena waktu kita terbatas sampai jam 10, kalau ternyata nanti tidak bisa direspon semua pertanyaan-pertanyaan itu, kita harap maklum juga. Kita harus strict dengan waktu karena kita punya banyak kegiatan lagi di sesi yang selanjutnya. Ada pertanyaan dari Heru Himawan. Harus disadari bahwa anak-anak kita mewarisi kekecewaannya dalam pertemuan mereka dengan agama. Akibatnya, antipati terhadap agama dan institusinya semakin menguat.
Institusi agama dinilai sebagai biang kerisuhan, syarat dengan kemunafikan yang dibungkus dengan ritual-ritual semu. Belum lagi arogansi keagamaan yang menghakimi mereka yang berbeda dan menempatkan yang berbeda sebagai musuh. Ironisnya, jujur harus diakui, gereja ada di sana, sering terlibat dalam arogansi rohaninya. Pertanyaannya, bagaimana gereja secara kontekstual menjadi lentur berkiprah di dalam dunia tanpa kehilangan identitas kesejatiannya sebagai gereja? Ini mungkin pertanyaan tidak cukup relevan dengan konteks dengan tema kita, tapi tidak mengapa. Kemudian ada dari Mary Rungkat. Terima kasih Bu Mary untuk refleksi yang menyadarkan kami tentang menjaga tubuh dengan bertanggung jawab. Setiap tindakan terhadap tubuh berdampak langsung kepada tubuh yang mulia, tapi juga rapuh. Pertanyaan saya, sudahkah jemaat memahami hal ini untuk menjaga tubuhnya sendiri demi keselamatan tubuhnya dan bahkan juga orang lain? Bagaimana metode yang sudah gereja lakukan untuk membantu jemaat menjaga kesehatan tubuhnya yang pribadi, khususnya di masa pandemi? Tantangan menjadi besar dengan berita-berita tentang kelompok yang tidak percaya adanya pandemi. Terima kasih. Itu dari Mary Rungkat. Kemudian dari Jontor Situmorang. Terima kasih banyak atas paparan refleksinya Bu Mary. Saya hanya ingin menambahkan bahwa gereja perlu mengembangkan kegiatan ekonomi melalui pelayanan diakonia jemaat dengan dasar teologi economy of justice, economy of share, economy of giving. Thanks. Jika selama ini kita para pendeta banyak menerima dari warga jemaat, kini waktunya bagi kita untuk memberi bagi warga jemaat. Mari kita gunakan deposito kita untuk menolong warga jemaat kita. Apakah Ibu setuju dengan pandangan saya ini? Ini dari Pendeta Jontor Situmorang. Saya akan tambahkan satu ya Mbak Mary, dari Pendeta Iston Umbu dari GKS Jemaat PUU Naga Sumba. Terima kasih untuk pemaparan materi yang disampaikan Pendeta Mary. Pertanyaan saya, sebagai pimpinan lembaga gereja tertinggi, khususnya di Gemit, bagaimana sikap gereja merespon ketika pemerintah memberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat, seperti menghimbau ibadah ditiadakan, pesta dihentikan untuk sementara waktu, dan sebagainya. Namun, dalam kenyataannya, pemerintah justru tidak taat dalam menjalankan aturan yang telah dikeluarkan tersebut. Contoh yang paling sederhana, pemerintah menghimbau penggunaan masker selalu. Namun banyak ASN ketika keluar tidak menggunakan masker, lalu dilarang berkumpul. Tetapi begitu banyak kegiatan pemerintah yang justru kontraproduktif dengan hal tersebut. Bagaimana sikap gereja dalam hal ini? Itu dulu Mbak Mary, silakan untuk direspon. Terima kasih Kak Wita dan kawan-kawan. Yang pertama itu soal ini antipati terhadap agama dan institusi. Saya pikir ini memang menjadi tantangan kita dalam berteologi sebagai tujuan. Kami mengalami hal itu ialah ketika kita berhadapan dengan isu-isu yang sangat sensitif. Mungkin tidak langsung terhubung dengan topik kita sekarang. Kalau kita bicara tentang tadi saya sharing mengenai bagaimana penyakit seperti COVID dihubungkan dengan kutub dan aib. Makin ke sini orang makin terbuka ketika lebih banyak orang terpapar, refleksi-refleksi makin terbuka. Saya baca tadi malam tentang seorang kawan pendeta di Sumba berbagi cerita bagaimana bayi 5 bulan di Sumba terinfeksi COVID dan peran edukasi gereja untuk melindungi bayi-bayi tersebut. Pertanyaan kita, kalau kita bilang penyakit itu adalah kutub dan aib, Anda mau bilang apa dengan kutub dan aib dan dosa anak yang 5 bulan? Bisa saja kita katakan, oh itu karena dosa ayah ibunya, itu karena dosa nenek moyangnya, dan seterusnya. Tetapi pandemi ini persis ada di situ untuk menggugat kita dengan cara pandang yang demikian.
Juga sebenarnya kalau kita ingin tarik lebih jauh di diskursus feminis, kita mengembangkan refleksi-refleksi teologi tubuh terkait gender dan seksualitas. Hal-hal yang di level akademis bisa kita bicarakan dengan cukup terbuka sebagai diskursus akademis, bisa jadi itu menjadi hal yang sensitif di dalam pergulatan berteologi gereja kita. Kami mengalaminya akhir 2019 yang lalu ketika ada kawan kami bagian dari keluarga Allah di Gemit yang datang dengan pengakuan bahwa dia seorang gay, dan itu begitu mengguncang. Orang lalu marah sekali. Mengapa itu bisa terjadi? Dan memimpin gereja dalam perdebatan yang begitu panas saat itu, saya bisa melihat bagaimana tarik-menarik dari tafsir terhadap kehendak Allah bagi gereja, terutama di soal-soal gender dan seksualitas seperti itu. Saya pikir pandemi ini menolong kita untuk juga belajar bahwa COVID-19 bisa kena siapa saja, dari latar belakang apa saja, dari identitas gender dan orientasi seksual seperti apapun, kita bisa kena. Dan salah satu refleksi saya pikir di Gemit yang muncul yang tidak berhasil saya share secara tertulis maupun lewat PowerPoint pada hari ini adalah pengakuan akan kesederajatan manusia. Seringkali kita membeda-bedakan manusia berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, politik, capaian akademis, tapi juga orientasi seksual dan identitas gendernya. Dan mungkin pembelajaran yang kita dapat dari pandemi COVID-19 ini adalah bahwa entah apapun identitas gender dan orientasi seksualmu, Anda rentan, Anda sederajat. COVID tidak memilih-milih ketika menyerang manusia. Itu yang ingin saya katakan. Tapi juga kita belajar tentang kerentanan. Kawan-kawan disabilitas, kawan-kawan mereka yang menjadi kelompok urban miskin, itu lebih parah terdampak. Saya cerita tadi tentang kelompok tunanetra yang datang bertemu kami Majelis Sinode dan bertanya pelayanan diakonia apa yang bisa kami lakukan kepada mereka. Tapi kita juga membaca tentang komunitas gay di transgender di Jogja yang mati karena kelaparan di masa-masa pandemi ini. Saya pikir itu menolong kita dan agama persis di situ digugat. Semoga kita mau terbuka untuk memeriksa kembali klaim-klaim teologis kita yang kita rasa sudah final, yang kita rasa sudah selesai. Dan kita mau melihat bahwa konstruksi-konstruksi teologis kita, apakah itu mengafirmasi kehidupan, mengafirmasi harapan, iman dan cinta kasih yang kita beritakan, ataukah justru klaim-klaim teologis yang kita buat sedang mendiskriminasi, sedang menegasi kelompok-kelompok rentan, dan karena itu mereka kehilangan kesempatan untuk mendengar dan merayakan kabar baik Allah di dalam Yesus Kristus. Saya pikir di situ kalau pertanyaan bagaimana secara kontekstual gereja bisa menjadi lentur berkiprah tanpa kehilangan identitas. Inti dari kekristenan menurut hemat saya ialah proklamasi bahwa Allah mencintai semua manusia dan Allah bekerja untuk menyelamatkan siapapun. Dan gereja persis ada di situ untuk tidak saja memberitakan, tapi juga merayakan kehidupan yang penuh bagi semua orang. Lalu pertanyaan lain yang tadi diberikan kepada saya ialah mengenai
bagaimana metode dari Ibu Mary Rungkat yang gereja lakukan untuk membantu jemaat menjaga kesehatan tubuhnya di masa pandemi. Saya pikir ini bidang yang belum terlalu dalam kita kerjakan, Ibu Mary. Mungkin di konteks teman-teman di GEMIM, di GPIB, di gereja-gereja lain sudah lebih maju, kami mau belajar, tapi dalam konteks kami di GEMIT, kita banyak sekali bicara tentang, kalau kita bicara tugas gereja, kita bicara tentang aspek spiritualitas, aspek kerohanian. Dalam pandangan dunia kami di masyarakat di mana saya bertumbuh, di kalangan orang Atonimeto misalnya, kami membedakan antara auf mas manaf. Jadi auf itu tubuh, auf itu artinya tubuh dalam bahasa Arab, itu urusan pemerintah, urusan masyarakat, itu urusan tua-tua adat. Kalau manaf, itulah urusan gereja. Jadi ada pembagian yang seperti itu. Pemerintah mengurus hal-hal auf, mengurus tubuh, puskesmas punya urusan tubuh, dan seterusnya dan sebagainya. Gereja punya urusan itu jiwa. Dan karena itu menurut saya penting sekali kita merevisi, kita meninjau kembali cara pandang dikotomis yang membuat pemisahan yang kaku untuk tugas-tugas gereja dan masyarakat. Saya ingat waktu jadi pendeta muda dan bikin latihan kesehatan reproduksi di jemaat di tahun 1997, ada penatua yang marah-marah. Tugas gereja tidak urusan ini, karena kami bicara tentang alat reproduksi perempuan dan laki-laki, bagaimana menjaga kesehatannya dan sebagainya. Kami sudah mulai, Ibu Mary, misalnya dalam kami punya materi-materi katekesasi, CD, materi katekesasi pranika. GEMIT baru mulai sejak 2019 untuk ada modul cukup lengkap untuk pasangan-pasangan yang mau menikah, dan hal-hal seperti teologi tubuh masuk di sana, termasuk misalnya mendorong pasangan-pasangan nikah untuk bikin tes apakah mereka HIV atau tidak, apakah mereka punya penyakit tertentu yang harus diperhatikan ketika mereka menikah, dan itu baru kami mulai. Namun kami rasa sangat penting bahwa bagian dari pendidikan Kristiani kita, meliputi juga aspek-aspek seperti teologi tubuh tadi. Lalu mengenai ini kawan economy of justice, saya pikir itu saya terima untuk melengkapi apa yang saya sudah tulis tadi mengenai ekonomi kepedulian. Kalau ada kesempatan untuk melengkapi paper saya akan memasukkan apa yang kawan katakan tadi. Saya bisa berbagi dari pengalaman praksis kami di GEMIT. Kawan-kawan kami membentuk komunitas yang disebut Kompas Tani, komunitas pendeta Sukatani. Mereka mendampingi jemaat-jemaat yang mengupayakan pertanian lahan kering. Mereka kerjasama dengan berbagai pihak. Mereka orang yang punya hobi pertanian dan bilang pekerjaan paling tua di dunia tuh petani, karena Allah mulai dengan bikin Taman Eden. Jadi mereka asik belajar, bertemu Tuhan di kebun, bertani adalah ibadah, kayak gitu-gitu. Mereka bikin pelatihan tanam tomat, macam-macam. Lalu juga bergerak sekarang sampai kepada pemasaran dan penyediaan modal. Mereka bikin koperasi, kumpul uang, lalu mereka saling mendukung. Dan bersyukur kelompok itu perlahan-lahan menjadi besar. Awalnya hanya untuk pertanian lahan kering. Ketika mereka lihat ada isu terkait pemasaran, mereka juga mulai mengembangkan pemasaran dan menyediakan modal.
Terima kasih untuk pertanyaan. Saya akan melengkapi paper saya tentang economy of justice itu. Lalu Pak Iston Umbu, bagaimana pemerintah? Kami melihat bahwa kalau gereja ada di garis depan hari ini untuk penegakan protokol kesehatan, pendeta dimanapun harus tetap pakai masker, kalau keluar rumah terutama double masker, bahkan berfoto, tidak makan minum ketika bikin acara-acara, beribadah di rumah, bukan semata-mata karena kita takut atau tunduk pada pemerintah, tapi kita melakukannya karena pemahaman teologi, dasar untuk merawat kehidupan. Sejak awal di Gemit, itu yang kami bangun di Majelis Sinode, di Majelis Sinode Harian, bahwa kami tidak akan terpengaruh terutama pemerintah berdisiplin atau tidak. Tapi sebagai komunitas beriman yang percaya bahwa Allah sedang bekerja untuk mendatangkan keselamatan, untuk mengerjakan pemulihan, Allah mengajak gereja terlibat. Dan respon gereja untuk terlibat dalam misi Allah itu adalah dengan merawat kehidupan. Dan karena itu kalau kami mendorong orang untuk vaksin hari ini, kalau kami meminta jemaat-jemaat untuk berbakti di rumah hari ini, bukan terutama karena presiden omong itu atau gubernur atau bupati, bukan terutama itu. Tapi karena kami mau memberi diri bersama-sama dengan Allah dalam pelayanan pemulihan, dalam penyembuhan dunia hari ini. Saya kira itu, dan saya sendiri dari pengalamanku sebagai pimpinan gereja di berbagai lingkup, saya kira jemaat klasik dan sinode, kita punya privilege untuk eksosia, untuk kuasa otoritas yang diberikan, termasuk juga untuk yang saya bilang tadi pastoral politik kepada pemimpin-pemimpin daerah. Terutama di konteks kami di mana kekristenan adalah populasi mayoritas penduduk, kami dapat ruang karena banyak pemimpin-pemimpin daerah adalah warga gereja. Tidak masalah kalau mereka juga Muslim atau Katolik. Kami dapat kesempatan juga untuk bilang kepada mereka. Kemarin kami punya isu besar dengan kerumunan orang karena vaksin. Sudah beberapa waktu orang diajak vaksin tidak mau. Tiba-tiba ada syarat bahwa untuk untuk bepergian harus ada kartu vaksin. Wah, orang-orang muda berkerumun untuk vaksin. Tidak perlu harus selalu di publik dikasih tahu bahwa ketua sinode, ketua klasis bicara dengan pemimpin ini dan itu. Tapi pastoral politik gereja harus tetap dilakukan. Dan kami belajar bahwa mereka menghargai suara gereja. Ketika kita menyampaikan, ada perhatian. Dan karena itu juga kita bisa mendorong untuk pengaturan lebih baik. Penting sekali kita tidak hanya sekedar sinis dan energi negatif, tapi di masa-masa ini juga dalam relasi dengan para pengambil keputusan di ruang-ruang publik. Gereja mengembangkan pastoral politik yang afirmatif, yang juga transformatif, yang mampu mengkritik, tapi dengan cara yang dapat diterima, sehingga kebaikan-kebaikan bisa dikerjakan bersama. Terima kasih. Baik, waktu kita ada tinggal 13 menit lagi. Saya pikir saya akan membacakan pertanyaan, mungkin hanya 3 saja, dan itu adalah sesi yang terakhir. Pertanyaan dari Merlin Lappenaga dari Gemit. Ini dari gereja ibu sendiri. Sebenarnya pertanyaannya hanya ingin mempertanyakan tentang apa yang terjadi di sana. Mama saat ini di desa dan jemaat kami juga masuk zona merah, karena itu sebagai mitra gereja dan pemerintah desa bersepakat untuk melakukan sejumlah hal strategis. Salah satunya adalah berkaitan dengan kebutuhan pokok bagi yang sementara isoman di rumah. Pemerintah desa mengatakan bahwa ada dana yang disiapkan untuk mereka. Sayangnya saat pelaksanaan hanya sekitar 20% yang dibantu.
Kami dari gereja terus bertanya, tapi alasannya bahwa yang lain masih cukup kuat dan berusaha. Mama, kami merasa ini tidak adil. Karena itu bersama dengan tim tanggap COVID Jemaat yang adalah para presbiter, kami melakukan tindakan sendiri tanpa bermitra lagi. Maksudnya bermitra dengan pemerintah. Apakah ini salah? Kemudian dari Sari Asi, STD HKBP Balige, Sekolah Teologi Diakonia. Terima kasih Ibu Mary Kolimon, pemaparannya cukup reflektif dan sangat kontekstual di masa pandemik ini. Pertanyaan saya, perihal puasa seperti apakah yang sedang dilakukan saat ini? Dan bagaimana cara gereja untuk menyuarakan hal berpuasa kepada jemaat di tengah pandemi? Terima kasih. Kemudian dari Roni Pasusinaga, STT Abisabda, bagaimana Gemit menangani anak-anak yang tidak mampu mengakses pendidikan sebagai dampak pandemi ini? Bukankah anak-anak juga sangat berdampak? Mereka kehilangan teman, guru, dan kebiasaan bermain. Bagaimana pelayanan gereja terhadap sekolah minggu di masa pandemi ini? Anak-anak yang kehilangan anggota keluarga, bapak atau ibunya, anak-anak sebagai kaum lemah, mereka terdampak dari PHK orang tua. Ketakutan yang mereka alami atas pandemi ini, melihat banyaknya yang meninggal. Bagaimana pelayanan Gemit atas ini? Saya pikir 3 pertanyaan ini untuk mencukupi waktu kita. Tinggal 11 menit lagi. Silakan Mbak Mary. Ya, terima kasih Kak Wita dan teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan. Kak Merlin, semangat untuk pelayanannya. Ini salah satu pendeta kami yang sangat aktif dalam pelayanan holistik. Terima kasih karena sejak awal kami mengatakan di semua kelas dan jemaat mesti ada tim tanggap bencana COVID dan responnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan sudah ada badan diakonia, biarlah badan diakonia yang melayani. Tapi ada yang juga membentuk tim tanggap bencana dan salah satunya di jemaat Ibu Merlin. Yang kita belajar, yang saya sendiri belajar Kak Merlin dari kita punya tanggap pandemi COVID dalam kerjasama dengan mitra-mitra kita. Ternyata juga ada keterbatasan. Kadang-kadang kita pikir pemerintah punya segala hal. Tapi saya belajar bahwa ternyata ada banyak keterbatasan. Kita misalnya belajar sekarang bahwa apa yang dikatakan kawan-kawan YLBHI sebagai contoh. Bahwa sebenarnya kalau kita ikut mengikuti undang-undang kesehatan, situasi seperti sekarang ini, istilah yang tepat bukan PPKM, PSBB, atau apapun. Tapi istilah yang tepat adalah kedaruratan kesehatan. Dan itu berarti apa? Kalau pemerintah memakai istilah situasi darurat kesehatan, kita ada kewajiban dari pemerintah untuk memberikan kebutuhan pokok kepada semua yang tinggal di rumah. Nah, saya berpikir bahwa pemerintah tidak mau memakai istilah situasi darurat kesehatan itu, tapi menciptakan istilah PPKM sekarang atau sebelumnya pembatasan sosial berskala besar, PBB dan sebagainya. Justru karena itu, bahwa keuangan negara terbatas. Dan kami juga belajar bahwa sumber daya di desa bisa saja juga kita punya soal dengan aparat-aparat desa yang juga terbatas kapasitasnya. Ada kepala-kepala desa yang hebat, pengurus RT RW yang luar biasa. Saya sendiri bahkan di Kota Kupang sudah berkali-kali bilang ke pengurus RT kami, ayolah, banyak orang susah di RT mari kita baku bantu. Imajinasinya tidak sampai ke sana, saya juga menyerah. Tapi kalau kemudian itu tidak mampu kita kapasitasi, mari kita sungguh-sungguh melakukan apa yang bisa gereja kerjakan. Dan karena itu saya berterima kasih kepada Ibu Merlin dan teman-teman. Kita tidak harus menunggu pemerintah. Apa yang dapat gereja lakukan, mari kita lakukan. Kita tahun ini ada curah hujan yang baik, ada hasil panen yang baik. Kita simpan sebagian untuk masa-masa yang mungkin lebih sulit. Ada yang mengatakan ini akan panjang. Kawan-kawan epidemiolog bilang bisa sampai 2025. Kalau vaksin cepat, kita bisa mengatasinya, tapi dampak-dampaknya bisa panjang sekali.
Dan karena itu perlu stamina juga. Tidak semua sumber daya kita bagi habis, tapi mana yang perlu kita prioritaskan dan mana yang masih harus juga kita cadangkan untuk pelayanan kita di waktu-waktu yang akan datang. Puasa seperti apa, Kak Sari? Di tahun lalu ketika belum positivity rate-nya belum tinggi, kami menyuarakan puasa di setiap hari Jumat Minggu Sengsara, dan berefleksi dari sengsara Yesus, puasanya, dan seterusnya. Lalu itu sehari penuh dalam 1 minggu. Misalnya kami bilang jam 7 pagi semua sudah harus sarapan, bunyi lonceng di gereja, kita puasa sampai dengan jam 7 malam. Tapi di tiap 2 jam itu ada doa, dan pokok-pokok doa kami siapkan. Misalnya hari Sabtu nanti ini kami berdoa untuk pergumulan rumah tangga, mata pencaharian, kesehatan keluarga, dan seterusnya. Minggu berikut kita berdoa untuk pemerintah. Pokok-pokok doanya dibagi tentang vaksinasi di jam sekian, tentang upaya untuk penyediaan oksigen dan ventilator di pihak yang lain, di jam yang lain. Kami atur begitu. Tiap 2 jam ada pokok doa. Dan di ujung, di jam 7 malam, ada doa bersama dan liturgi sederhana yang kami siapkan. Buka puasanya di jam 6. Sekarang, karena positivity rate-nya meningkat, kami katakan puasa setengah hari. Tapi doanya tetap dilanjutkan sampai dengan jam 7 malam. Dan untuk orang-orang yang sakit, kelompok rentan, anak-anak dan lansia, ibu hamil, bisa saja tidak puasa atau dengan cara yang lain. Seperti saya katakan tadi, kami juga menghimbau supaya biaya makan sehari itu dipakai untuk pelayanan kemanusiaan. Bagaimana Gemit, maaf, ada bahan-bahan yang kalau mau dibagi nanti saya bagi dari kami punya panduan yang kami kirim ke jemaat-jemaat. Bagaimana dengan pendidikan di Gemit? Ini salah satu yang terpukul kuat. Bahkan sebelumnya kami sudah banyak susah dengan sekolah-sekolah kami, 980-an sekolah kami punya, dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Dan ada sekolah-sekolah yang unggul, akreditasi baik sekali, tapi ada sekolah-sekolah yang hidup enggan, mati tak mau. Dan terutama di masa pandemi ini jauh lebih sulit lagi. Dan bukan itu saja, saya juga belajar kemampuan sekolah-sekolah untuk merespon pandemi juga berbeda-beda. Anak-anak saya masuk sekolah, termasuk sekolah Gemit, kerjasama dengan Lentera Pelita Harapan yang punya sistem yang cukup baik, pembelajaran online. Ada sekolah yang dikelola oleh Pendeta Gemit, aplikasi Bangsa di Kupang, yang juga sangat mampu beradaptasi. Tapi bahkan sekolah negeri, ada anak saya di rumah yang sekolah negeri, seperti tidak belajar apa-apa. Dan kita membayangkan ini akan jadi soal yang besar sekali dengan kualitas pendidikan kita. Kita akan panen nanti dengan mahasiswa-mahasiswa teologi, calon-calon pendeta, dengan sarjana-sarjana kita di waktu-waktu yang akan datang. Dan karena itu memang ada agenda berlapis yang terima kasih sudah disebutkan. Saya mengcopy pertanyaan-pertanyaan itu supaya sungguh-sungguh menjadi perhatian kami. Mohon maaf, saya harus berhenti, cukup lelah sekarang. Semoga di lain waktu diskusi-diskusi bisa dilanjutkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mak Mary. Teman-teman semua, waktu kita sudah di jam saya sudah 9.57 menit dan kita akan berakhir di jam 10 menit. Tentu kami sangat menghargai sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Ada 6 pertanyaan lagi sesungguhnya yang tidak bisa kami bacakan oleh karena keterbatasan waktu. Dan kami juga berterima kasih untuk respon dari teman-teman di ruang chat, baik itu bersifat refleksi atau sharing pengalaman. Dan kami mengetahui ternyata banyak juga di ruang virtual ini yang menjadi penyintas COVID-19. Dan sudah berbagi pengalaman melalui ruang chat ini, dan kita belajar bersama melalui pengalaman-pengalaman tersebut. Jadi teman-teman, untuk mengakhiri ini kami menyimpulkan beberapa hal yang saya pikir kita semua sebenarnya sudah diperkaya dengan pengalaman Mak Mary selaku penyintas dan juga sebagai pimpinan Sinode Gemit.
dari pengalaman Mbak Mary yang terisolasi itu akhirnya menjadi memiliki breathing space atau ruang untuk bernafas. Jadi untuk melihat kembali, untuk berefleksi kembali, ya setidaknya untuk melihat bagaimana tentang tubuh, bahwa tubuh ini adalah karya Allah yang mulia tapi sekaligus memiliki kerapuhan. Oleh karena itu maka kita harus menghargai tubuh itu sendiri. Dan melalui peristiwa dengan pandemi COVID-19 ini juga membangkitkan kita untuk memiliki semangat bersolidaritas dengan cara memberi diri kita terhadap saudara-saudara kita juga yang mengalami korban COVID-19 ini. Dan kemudian bagaimana kita juga membangun berekonomi yang berkepedulian, dan juga bagaimana kita juga untuk meratap, bersama-sama meratap melalui kita berpuasa gitu ya, dan berdoa bersama untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban COVID-19. Saya pikir pertemuan hari ini sangat memperkaya kita untuk melihat bagaimana situasi pandemi ini menjadi sebuah bagian yang tempat kita untuk berefleksi, untuk melihat sekitar kita, dan juga untuk melihat tubuh kita sendiri. Terima kasih Mbak Mary. Oleh karena itu saya pulangkan kembali kepada host untuk melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Kak Darwita, terima kasih Mbak Mary, sesi yang sangat menginspirasi, memberi semangat kepada kita semua, termasuk teman-teman yang juga penyintas, termasuk saya juga. Tidak hanya perspektif seorang pimpinan gereja, teolog perempuan, tapi juga penyintas. Bapak, terima kasih Bapak Ibu. Ibu Mary, doa kami untuk Ibu semoga semakin pulih. Bagi teman-teman yang lain juga yang saat ini sedang isoman atau baru saja negatif, semoga juga semua semakin pulih. Kak Darwita, terima kasih sudah menjadi moderator. Ibu Mary, selamat beristirahat Ibu. Boleh rebahan kalau mau ikut sesi-sesi berikutnya. Bapak Ibu juga silakan beristirahat 15 menit. Kita akan mulai lagi pukul 10.15. Mari kita ambil waktu beristirahat, mungkin minum, makan snack, atau gerak-gerak sedikit, supaya di sesi yang kedua, nanti akan ada presentasi dari Bilangan Research Center oleh Pak Gideon. Kita boleh kembali punya semangat dan energi yang maksimal mengikuti sesi kedua dan juga nanti yang ketiga. Selamat istirahat Bapak Ibu.